Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Amalia dari kelas 3H dengan NIM 2301025244. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengajar mata pelajaran IPAS di SD dengan tema gaya di sekitar kita dan materi gaya gesek. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu, melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis konsep dasar gaya gesek dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis gaya gesek dengan benar. Metode pembelajaran yang saya ambil adalah problem-based learning. Kegiatan awal, saya pertama-tama akan mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar kelas menjadi kondusif. Selanjutnya saya akan menyapa dan menanyakan kabar peserta didik pada hari itu, seperti apa kabar kalian hari ini, bagaimana mood kalian hari ini gitu. Apakah ada yang sedang tidak baik-baik saja ataukah ada yang sedang sakit tuh. Selanjutnya saya akan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan absensi. Lalu, saya akan melakukan tanya jawab tentang materi sebelumnya dan materi yang akan dipelajari hari itu. Pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu, pertama, apa yang kalian ketahui tentang gaya gesek? Jawaban yang saya harapkan adalah gaya yang muncul karena dua benda saling bersentuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh gaya gesek terhadap benda? Jawaban yang saya harapkan itu permukaan benda dan kecepatan gerak benda. Selanjutnya, saya akan menanyakan kegiatan apa sih yang dapat mempengaruhi gaya gesek? Dan jawaban yang saya harapkan itu bersepeda, mendorong meja, atau mendorong kursi, atau yang lain-lainnya. Kemudian di kegiatan inti, pertama-tama saya akan menampilkan gambar di InFocus. Bisa dilihat di sini gambar dua macam perosotan. Yang pertama ini ada perosotan yang dibuat dari semen gitu, dan perosotan yang dibuat dari plastik. Selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab terkait masalah yang saya kasih. Pertama-tama saya akan bertanya, apakah kalian pernah bermain perosotan? Jawaban yang diharapkan adalah pernah, Bu. Lalu, apakah ada gaya yang muncul saat kalian bermain perosotan? Jawaban yang diharapkan adalah ada, Bu, gaya gesek. Kemudian, apakah kalian tahu perbedaan perosotan di gambar? Jawaban yang diharapkan itu tahu, Bu, perosotan plastik dan perosotan semen. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, apakah ada perbedaan dari jenis bahan perosotan yang dapat mempengaruhi gaya gesek? Jawaban yang diharapkan itu ada, Bu. Jika itu bahan plastik akan mudah meluncur, dan jika itu bahan semen akan lambat dalam meluncur. Saya akan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil, yang dimana nantinya peserta didik akan memecahkan masalah yang saya berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran setiap anggota kelompok, memberikan instruksi untuk bekerja sama, dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu terlibat aktif. Lalu, peserta didik dapat melakukan percobaan dengan menggunakan barang-barang yang sudah diberitahu sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah memberitahu kepada peserta didik untuk membawa barang-barang yang akan kita lakukan percobaan di pembelajaran berikutnya. Terus selanjutnya guru membagikan lembar kerja kepada
kelompok mengenai percobaan yang harus mereka kerjakan itu secara berkelompok. Kemudian peserta didik berdiskusi dan berbagi tugas dalam mengerjakan dengan langkah-langkah yang tertulis. Jadi peserta didik membagi berbagi tugas gitu. Seperti ada peserta didik yang melakukan percobaan tersebut, ada peserta didik yang mengamati dan mencari solusi gitu. Dan ada peserta didik yang menulis di lembar kerja tersebut. Setelah peserta didik berkegiatan, saya akan membimbing setiap kelompok dengan memberikan penjelasan, serta saya memantau aktivitas belajar peserta didik dalam kelompok tersebut. Berikut lembar kerja yang saya berikan kepada peserta didik, dan ada contoh video yang saya buat. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membuat percobaan sederhana gaya esek dari bahan-bahan yang sudah ada. Pertama-tama kita siapkan 2 kardus. Lalu lipat kardus menjadi 2 bagian agar membentuk seperti perosotan. Setelah itu, tempel kardus dengan double tip di kertas nasi. Jika di kertas nasi sudah, maka lakukan yang sama pada kertas amplas. Kesimpulannya adalah koin yang berada di kertas nasi mempunyai gaya gesek yang kecil karena permukaannya yang halus. Dan koin yang berada di kertas amplas mempunyai gaya hambat yang besar, oleh karena itu koin tidak bisa meluncur karena permukaannya yang kasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Setelah peserta didik melakukan percobaan, peserta didik menuliskan hasil diskusi mereka di lembar kerja tadi. Lalu setiap kelompok akan bergantian presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dari percobaan yang sudah dibuatnya. Kemudian setelah sudah
Setelah semua sudah presentasi, saya dan peserta didik akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian saya akan memberikan umpan balik mengenai proses pembelajaran. Lalu saya akan memberikan soal evaluasi mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan terakhir, saya akan memberikan penghargaan dan motivasi pada semua peserta didik agar tetap tekun dan semangat dalam belajar. Dan di kegiatan akhir ini, saya akan memandu peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari itu. Kemudian saya akan memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari hari itu. Dan terakhir, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik lagi. Berikut soal evaluasi yang saya berikan kepada peserta didik. Dan terakhir ada penilaian yang akan saya berikan. Penilaian di sini ada 4 kategori. Pertama itu kontribusi, kolaborasi, aktif, dan fokus. Masing-masing mempunyai nilai sendiri. Nah, nantinya itu akan dijumlah dan bisa dilihat di sini jumlah skornya akan dibagi dengan skor maksimal dan dikali dengan 100. Maka itulah hasil dari nilai peserta didik, setiap peserta didik. Dan selesai. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.